Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pemasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom yang berkaitan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron terjadi pada atom-atom non-logam. Pembentukan ikatan kovalen terbentuk dari atom-atom unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi serta beda keelektronfan negatif lebih kecil dibandingkan ikatan ion. Tentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama. Pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur gas yang mulia, yaitu 8 elektron, kecuali He berjumlah 2 elektron. Karakteristik ikatan kovalen: 1. Memiliki energi ikat yang besar sehingga sangat keras dan tembus cahaya. Yang kedua, titik leleh tinggi. Dan ketiga, tidak larut dalam zat cair biasa dan hampir semua pelarut. Dan yang keempat, energi kohesi 16 kurang 12 eV. Jenis-jenis ikatan kovalen. 1. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Setiap atom memberikan 1 elektron untuk digunakan bersama. Contohnya, ikatan kovalen tunggal pada molekul CH4 atom. C memiliki konfigurasi elektron 24, sehingga elektron valensinya 4. Adapun konfigurasi elektron atom H adalah 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Ikatan kovalen tunggal molekul CH4. Untuk mencapai kestabilannya, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom H cenderung menerima 1 elektron. Ikatan kovalen tunggal pada molekul H2, atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya 1. Untuk mencapai kestabilannya, atom H cenderung menerima 1 elektron. Jika dua atom H saling berikatan, setiap atom H harus menyumbangkan 1 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama jumlahnya 2. Ikatan kovalen tunggal pada molekul HCl. Ikatan kovalen rangkap 2 yaitu suatu ikatan dengan 2 pasang elektron milik bersama. Ikatan ini digambarkan dengan tanda berupa 2 garis ikatan atau 2 pasang. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu suatu ikatan dengan menggunakan 3 pasang elektron milik bersama. Ikatan rangkap 3 diberi tanda 3 garis. Ikatan rangkap 2 pada molekul 02, atom 0 memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6, sehingga elektron valensinya 6. Elektron yang digunakan bersama jumlahnya 4. Ikatan kovalen rangkap 2 pada molekul CO2. Ikatan kovalen rangkap 3 pada molekul N2, atom N memiliki konfigurasi elektron 2 dan 5, sehingga elektron valensinya 5. Ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan ikatan yang terbentuk dari pemakaian
pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi adalah HNO3 dan NH4C1 dan SO3 dan H2SO4. Ikatan kovalen rangkap 3 pada molekul N2. Ikatan kovalen polar. Senyawa kovalen dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan elektron negatifan. Ikatan kovalen nonpolar didistribusi elektron pada kedua atom yang saling berikatan merata. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron yang berdasarkan dari satu atom yang berikatan pasangan elektron bebas. Sedangkan atom lain hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Contohnya, satu, terbentuknya senyawa. Yang kedua, terbentuknya molekul ozon 03. Yang ketiga, agar semua atom kosong dalam molekul 03 dapat memenuhi aturan Oettingen, maka dalam salah satu ikatan oksigen pusat harus menyumbangkan kedua elektron. Ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ini ikatan valensi model yang telah digantikan oleh model orbital molekul. Orbital molekul ini merupakan kombinasi dari atom asli yang biasanya terletak di tengah antara dua atom yang berikatan. Atom unsur tertentu dapat bergabung dengan atom unsur lain, tetapi belum tentu dapat bergabung dengan unsur lainnya. Mengapa? Di dalam banyak ditemukan zat baik berupa unsur atau senyawa. Keberadaan zat tersebut sangat ditentukan oleh kestabilan zat itu sendiri. Jika suatu zat stabil, maka kita akan menemukannya dalam bentuk unsur bebas. Namun, jika zat itu tidak stabil, maka kita akan menemukannya dalam bentuk senyawa. Atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi seperti gas mulia memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola gas mulia, sehingga elektron valensi atau elektron orbitar terluarnya terisi penuh. Kecenderungan dilakukan oleh atom dengan berbagai cara seperti melepaskan elektron, menarik elektron dari luar, atau dengan cara menggunakan elektron secara bersama-sama dengan atom lainnya. Perubahan suatu atom dalam mencapai konfigurasi gas mulia diikuti dengan peristiwa ikatan kimia. Perbedaan senyawa ion dan kovalen. Senyawa ionik dalam wujud cair atau dalam pelarut polar sebagai konduktor, sedangkan senyawa kovalen dalam wujud cair bukan konduktor, dalam pelarut polar bisa sebagai konduktor. Senyawa ion titik didih dan titik leleh relatif tinggi, sedangkan senyawa kovalen titik didih dan titik leleh rendah. Senyawa kovalen mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, pada suhu kamar pada umumnya berupa gas, cairan, atau padatan dengan titik leleh yang rendah. Gaya antar molekul memiliki lemah.
meskipun ikatan kovalen adalah kuat. Dan yang kedua, dapat melarut pada pelarut nonpolar seperti benzena, dan beberapa di antaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Yang ketiga, baik padatan, leburan, maupun cairan murni, senyawa kovalen tidak dapat menghantar listrik. Berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika elektron sekutu di antara atom tidak benar-benar dipakai bersama. Hal ini terjadi ketika suatu atom mempunyai elektronegativitas yang lebih tinggi dari atom yang lain. Atom yang mempunyai elektronegativitas yang tinggi mempunyai tarikan yang lebih kuat. Akibatnya, elektron sekutu lebih dekat ke atom yang mempunyai elektronegativitas tinggi. Dengan kata lain, menjauhi atom yang mempunyai elektronegativitas yang rendah. Polar ikatan kovalen membentuk molekul yang berpotensi membentuk elektrostatis. Potensi ini akan membuat molekul lebih polar karena ikatan yang terbentuk dengan molekul lain relatif lemah. Contohnya NH3, PCl, 3H2O, dan Cl2O. Ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara setara atau sama. Biasanya terjadi ketika ada atom yang mempunyai elektron yang sama atau hampir sama. Semakin dekat nilai afinitas elektron, maka semakin kuat ikatannya. Ikatan kovalen nonpolar terjadi pada molekul gas atau lebih sering disebut molekul diatomik. Contohnya CH4, BH3, BCl3, PCl5, dan CO2. Ada beberapa anak yang menonjol dari ikatan ion, yaitu 1. Karena dari fakta bahwa logam cenderung kehilangan elektron dan non-logam cenderung mendapatkan elektron. Oleh karena itu, ikatan ion dapat berupa ikatan logam dan non-logam dalam senyawa ion. Yang kedua, dalam senyawa ion, penamaan senyawa ion, nama logam selalu disebut di awal dan non-logam setelahnya. Yang ketiga, senyawa yang mengandung ikatan ion mudah larut dalam air serta beberapa pelarut polar lainnya. Dengan demikian, ikatan ion memiliki efek pada larutan senyawa yang menghasilkan. Dan yang keempat, ketika senyawa ion dilarutkan dalam pelarut untuk membentuk larutan homogen, larutan cenderung untuk menghantarkan listrik. Dan yang terakhir, ikatan ion memiliki efek pada titik leleh juga senyawa, karena senyawa ion cenderung memiliki titik leleh yang tinggi, yang berarti ikatan ion tetap stabil di suhu yang lebih besar. Baik, kesimpulan dari pembahasan saya yaitu bahwa atom-atom mengaitkan diri satu sama lain karena ingin menyetarakan kestabilan mereka. Sesuai dengan kaidah
Orteg atau sama dengan golongan gas mulia yang mempunyai kestabilan yang sudah tidak bisa direlakan lagi. Ikatan ion merupakan ikatan antar unsur logam dengan non-logam, sedangkan kovalen adalah pemakaian elektron secara bersamaan oleh unsur non-logam dan unsur non-logam yang merupakan pemakaian elektron bersama-sama oleh atom logam. Baik, sekian dari pembahasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.